anak supaya menjadi anak yang soleh itu tidak cukup hanya ketika anak itu dalam proses pendidikan. Iya. Tapi malah dimulai sejak dari sang suami dan sang istri membentuk satu bahan dari anak itu. Iya. Pada Misalnya, waktu mereka bergaul ya. sebelum bergaul malah. Sebelum bergaul. Ketika Ya. makanlah yang halal. Ah. Karena dari makan yang halal, yang toyiban itu akan membentuk generasi yang kuat fisik dan kuat mental. Iya. Gitu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan kulu halalan toyiba, yang halal dan yang toyib, itu artinya Mungkin nggak di dalam perjalanan pernikahan itu pada awalnya begitu. Tetapi sudah ini yang tadi yang sudah 28 tahun itu, lalu tiba-tiba menghilang itu semua. nah, bisa saja. Karena itu Allah melengkapi dengan kata-kata warahmah. Ah, Yang muncul tidak lagi love, tetapi rahmah. apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Ini kadang-kadang susah membedakan antara cinta Cinta dan dan kasih kasih sayang. sayang. Ya. Mungkin kalau cinta itu unsur nafsunya masih mewarnai. Ya, ada gairah. Ada gairah, Ya, ya. gairah apa gitu loh ya. Ya. Gairah nafsu, nafsu insaniyahnya lah ya. Ya, ya. Tapi kalau rahmah itu tidak lagi yang muncul bukan itu, tapi kasih sayang. Karena itu diperlukan satu niat, nawa itu yang benar. Di dalam nikah itu niatnya dalam rangka ibadah. Sehingga hubungan suami istri pun itu tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual saja, kebutuhan biologis saja, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampai Nabi menjelaskan kalau Anda tersenyum dengan istrinya saja sekali senyum aja sudah pahala satu. Jadi kalau suami pulang dari kantor terus senyum, sudah pahala satu ya. Ya, ya. Kalau sering-sering senyum sudah berapa pahala itu? Asal jangan keseringan. Tapi aja. laki-laki ini maaf saya kembangkan karena di dalam surat-surat itu unsur yang saya akan utarakan ini ada. Laki-laki di timur ini banyak sekali yang bersifat otoriter begitu. Jadi kalau pulang ke rumah mungkin yang ditunjukkan bukan senyum tapi sayalah yang berkuasa begitu. Ya. Itu Islami atau tidak itu? Tidak Islami, itu jelas tidak Islami. Rasulullah sendiri, Pak Arif Rahman, ketika dalam salah satu perjalanan hidup beliau pernah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari memimpin perang. Ya. Ketika pulang itu tiba-tiba sudah disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Kita bisa bayangkan memimpin perang di padang pasir. Pada waktu dulu nggak seperti sekarang, Pak Arif Rahman haji ya ke Makkah Madinah pakai mobil AC kan. Iya. Nah kalau dulu pakai onta, kita bisa bayangkan memimpin perang di padang pasir pakai onta seharian penuh. Betapa hausnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pulang disediakan minuman sama Siti Aisyah. Iya. Pas diminum, apa kata Nabi? Ditaruh lagi minuman tadi. Terus dipanggil istrinya. Ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi kalau manggil istrinya itu nggak pernah namanya aja nggak pernah. Ya. Memanggil selalu panggilan kemanjaan. Ya. Ya habibati wa ya qurrata aini. Nggak pernah sah, nggak pernah. Wahai istriku, wahai pelita hatiku. Begitu dipanggil sudah dekat terus dipangku sama Nabi. Nggak tumben-tumben, nggak pernah begitu Rasulullah itu. Siti Aisyah juga agak terbengok. Kenapa kok begini jadinya? Ada apa ini? Setelah dipangku kemudian sambil dikecup keningnya terus sambil Rasulullah mengatakan alangkah bangganya aku. Hari ini tidak ada orang yang paling bangga di dunia kecuali aku. Karena pada saat ini aku baru tahu bahwa ternyata wanita paling pandai itu adalah istriku dan itu engkau wahai Aisyah. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa Nabi kok begitu? Kata Siti Aisyah. Kok tumbenan baru sekarang ngomong begitu? Kata Nabi, iya ternyata karena di dunia ini nggak ada seorang wanita pun yang bisa membuat kopi sama garam kecuali engkau wahai Aisyah. Jadi ternyata yang kopi yang disediakan oleh Siti Aisyah kepada Nabi tadi kopi dengan garam, bukan kopi sama gula. Udah apakah begitu Rasulullah nggak marah? Iya. Tahu kalau kopi yang dibikin tadi salah, sujud Siti Aisyah, menjerit minta maaf. Tapi kata Nabi diangkat, Aisyah kau tidak perlu menangis. Justru aku bangga dengan kesalahanmu. Iya. Mengapa? Karena aku pulang agak terlambat. Karena cintamu kepadaku begitu mendalam, sehingga begitu aku terlambat datang, kau keliru akan mengambil gula, keliru garam. Kesalahan ini bukti cintamu, wahai Aisyah. Kalau itu yang terjadi pada rumah tangga kita, Allahu Akbar. Jadi tidak ada otoriter lagi. Iya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu bukan kemudian otoriter, tidak. Tetapi komando dalam arti komando rumah tangga itu pilotnya nahkodanya itu orang laki-laki. Tapi nahkoda tidak boleh otoriter. Dia harus bisa meletakkan di mana pekerjaan sang istri, di mana pekerjaan sang suami. Malah
dalam satu prinsip surat Al-Fatihah, sebagai seorang pemimpin itu kalau akan menegur kesalahan yang dipimpin, nggak boleh langsung dikatakan kau salah, tapi puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena prinsip memuji itu bukan memuji kepada yang dipuji, tapi Kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ya, taala. ya, ya. Nah, ini jadi karena itu kemudian ada satu resep lagi bahwa Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pernah mengisyaratkan agar setiap keluarga muslim itu kalau mau keluar dari rumah dan mau masuk rumah itu ada yang jawab atau tidak, ada isi di rumah itu ada orangnya atau tidak, Ya. itu supaya membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Salam. Artinya apa? Di situ berdoa salam, selamat, Ya. rahmah dan berkah. Rahmat ini yang paling penting. Ya. Karena rahmat ini kalau tidak pertolongan Allah, loh nafsu sudah nggak ada ya Pak Arif. Ya. Gitu loh. Kalau tidak karena pertolongan Allah sulit rasanya. Dan itu yang akan menjadi korban selalu wanita nanti. Nah, karena itu maka sayuknya lah kalau kemudian setiap akan meninggalkan rumah, setiap akan memasuki rumah, ada atau tidak kita selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kalaupun tidak ada penghuninya, di rumah itu tidak ada orang, kita membacakan salam, maka malaikat akan menjawab dan berdoa, semoga seisi rumah ini selalu akan dalam lindungan rahmat, salamah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kembali kepada doa. Iya. Jadi Jadi itu salah satu di antara cara membentuk, ya. mempertahankan rahmah tadi itu. Ya. Nah, ini kelihatannya sudah ada 4 terhadap bagaimana untuk menjaga keharmonisan suami istri ya. Jadi jadikanlah diriku menjadi dirinya dia Ya. dan dirinya menjadi diri kita. Saling mengerti, pengenalan, lalu tujuan siap mental, lalu mawaddah dan rahmah. Harus Lalu dipertahankan. ya ada salah satu kiat kalau datang maupun pergi jangan lupa mengucapkan salam. Salam, ya. Nah, tentu saja banyak lagi hal-hal yang bisa kita kembangkan ini. Soal anak tadi. Nah, ya ini soal anak sebetulnya ada pertanyaan lagi yang lain, tetapi saya bacakan saja pertanyaan anak ini, lalu nanti bisa dikembangkan. Sebab anaknya ini yang membuat orang tua ini jadi agak sedikit satu sama lain. Di sini dikatakan bahwa suami saya itu seolah-olah mendidik anak saya supaya memusuhi saya, gitu, kata istrinya. Gitu. Jadi semua kesalahan-kesalahan saya anak-anak menyalahkan hanya kepada saya saja gitu. Jadi minta tolong. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana mengajari dan mendidik anak-anak yang sekarang ini sulit sekali disuruh bertata krama dan malah ada yang sudah mulai meninggalkan sholatnya. Tolong di sini tolong diberikan beberapa kiat bagaimana caranya supaya anak kita itu bukan patuh tetapi menghormati orang tua. Ya. Ya, dalam kurung di sini ada yang mengatakan sudah ada yang berani melawan. Ya. Begini Pak Arif, karena mendidik seorang anak itu membentuk barang hidup. Ya. Sehingga tidak menjadi mudah begitu saja. Malah Islam memberikan satu kiat, proses untuk membentuk anak supaya menjadi anak yang soleh itu tidak cukup hanya ketika anak itu dalam proses pendidikan. Ya. Tapi malah dimulai sejak dari sang suami dan sang istri membentuk satu bahan dari anak itu. Ya. Pada Misalnya, waktu mereka bergaul ya. Sebelum bergaul malah. Sebelum bergaul. Ketika makanlah yang halal. Ah. Karena dari makan yang halal, yang toyiban itu akan membentuk generasi yang kuat fisik dan kuat mental. Ya. Gitu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan kulu halalan toyiba, yang halal dan yang toyib, itu artinya nanti kalau Anda punya keturunan itu dia akan mentalnya bagus, fisiknya juga bagus. Gitu. Ya, ya. Dan itu yang diperlukan. Karena itu Al-Quran tidak hanya mengatakan halalan saja, tapi juga dilengkapi dengan toyiban. Halal ada yang halal tapi nggak toyib. Ya. Ya adalah daging itu daging domba itu, daging kambing itu kan halal. Ya. Tapi kalau bagi orang yang darah tinggi ya nggak toyib itu. Makanya yang halal dan yang toyib supaya nanti mampu menciptakan generasi penerus yang bagian diri kita itu yang kuat mentalnya dan kuat fisiknya, kuat fisik dan mentalnya. Kemudian setelah pernikahan, dalam proses pernikahan itu diatur sedemikian rupa. Niatkanlah ibadah sekali lagi. Jadi kalau sudah ikatan yang pertama antara suami istri itu ikatan karena Allah, maka hati yang akan menentukan tentang bagaimana gerakan anak itu akan diatur oleh Allah nanti.
gitu ya. Minimal kita ada kredit poin gitu loh. Jadi tidak terlalu sulit gitu. Iya. Tapi kalau liar saja ya akibatnya liar kan. Sungai itu kan apa kata muaranya. Kalau sudah muaranya jernih ya insya Allah selanjutnya juga. Jernih. Kalaupun kotor ya tidak terlalu berat gitu loh. Tapi Iya, kalau iya. sudah muaranya kotor tentu sungainya juga akan kotor. Karena itu kemudian dilanjutkan lagi. Ketika hubungan sang suami istri jangan lupa menyebut nama Allah dan berdoa. Iya. Itu penting sekali itu dan banyak yang sudah melupakan itu. Iya. Padahal Rasulullah pernah mensinyalir dalam sebuah hadis sahih itu. Apa sabda Nabi? Bahwa nanti banyak umatku yang orang tuanya begitu solih. Tetapi mental anaknya seperti iblis. Apa kata Rasulullah? Sambil hampir menangis Rasulullah menyatakan. Karena banyak di antara umatku ketika berhubungan suami istri. Lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillah min dzalik. Minimal menyebut asma Allah aja lah. Ya. Minimal. Iya. Kalau udah nggak tahan kebelet betul isu Allah gitu aja lah. Ya. Gitu misalnya ya. Kemudian yang ketiga soal nama. Ya. Soal nama. Dan Memberi perlu ada nama, ya. akikoh, memberi nama. Iya. Kalau nama itu kan doa sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak sama dengan falsafah orang barat mengatakan apalah artinya nama. Nama dalam Islam itu berdoa. Sangat berarti. Sangat berarti. Ya. Karena kalau namanya Pak Arif, kemudian satu orang beriman satu hari manggil ya Arif, itu berarti orang berdoa. Kalamul mukmin itu doa, ucapan orang yang beriman itu doa. Berarti Pak Arif didoakan supaya menjadi orang yang bijaksana. Insya Maka itu Allah. pantas dengan bijaksana orangnya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Jadi nama itu doa, karena itu nama penting. Ya, Sesudah nama tidak, nama itu. ya sesuai nama itu. Gitu. Ya, ya. Sesuai harapan itu. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan itu kita nggak boleh sembarang pendidikan. Misalnya dalam surat Al-Ahzab Allah menjelaskan bahwa banyak orang-orang yang beriman tapi akhirnya justru terjerumus dalam api neraka. Mengapa? Karena keliru memperhatikan pendidikan anaknya. Tidak berarti kita harus mendidik agama tok. Tetapi agama sebagai satu asas, sebagai satu dasar. Sehingga dimanapun dia berada, tiap agama tidak akan dilupakan oleh dia. Iya, iya. Menjadi ekonom persilahkan, wajib kita sekarang ini. Jihad menjadi ekonom wajib sekarang ini. Menjadi seorang konglomerat juga wajib, jangan orang lain aja yang menjadi konglomerat. Iya, iya. Gitu loh. Karena pembangunan Islam ini juga nggak bisa tanpa dengan kekayaan. Betul. Menjadi jenderal juga sudah wajib kita ini. Tapi apakah itu jenderal, konglomerat, dokter, tapi yang imannya kuat. Ya. Karena membentuk generasi pintar itu gampang, tapi membentuk generasi benar itu yang susah. Gitu. Jadi setelah itu baru yang terakhir selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aduh, luar biasa. Nah, Pak Kiai, ini sebetulnya saya ingin mengupas yang 8 ini sampai ke detail-detail gitu. Tetapi selalu waktu ya. Waktu, ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah mempunyai beberapa pegangan bahwa hubungan keharmonisan tadi, saling mengerti, istri adalah kita dan suami adalah kita, saling mengerti dan bisa menempatkan diri ya, Yeah. mawaddah dan rohmah. Kemudian di dalam pendidikan anak jangan dilupakan nama anak, bagaimana caranya, makanannya. Kemudian juga pendidikan selalu di dalam ibadah kita iman ditetapkan dan ujungnya adalah doa. Terima kasih Pak Nur Iskandar, Pak Kiai. Demikianlah Hikmah Fajar. Kami menanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan kami berusaha insya Allah seoptimal mungkin untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan pada Hikmah Fajar RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.